Itu keringat dingin, dipaksa nggak bisa keluar. Nah saya karena tidak ada bakat itu, tidak bisa saya ambil kesempatan itu. Disitulah saya menyesal. Saya pernah terlintas. Yang jelas kita kagum masjid ini, zaman masjid termegah ya. Kita tahunya adanya di Jakarta masih Istiqlal dan lain-lain sebagainya. Belum tahu, pokoknya Istiqlal ya tahunya masjid negara lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam pojok Masjid Istiqlal. Punya cerita di pojok-pojok Masjid Istiqlal atau pojok Istiqlal, banyak cerita untuk Anda. Oke, kali ini dalam pojok Istiqlal kali ini kita ada di pojoknya Humas Media Masjid Istiqlal TV. Nah, dan yang pasti tamu kita tamu yang sangat istimewa nih, Pak Haji Abu Hurairah AS Abdul Salam. Abdul Salam. Jadi kalau beliau ini juga salah satu pengisi di Masjid Istiqlal TV, khususnya dalam kajian-kajian dialog zuhur, renungan fajar dan juga hawamis, dan juga kajian-kajian yang lain juga beliau juga mengisi ya Pak Haji ya. Betul sekali. Oke. Mungkin bagi pemirsa biasa baca judul dari kajian kita biasa kita nulisnya AS. Nah, jadi kalau yang belum kenal disangkanya mungkin AS itu Alaihissalam ya. Itu enggak ya, tapi Abdul Salam. Abdul Salam. Gitu. Dan beliau ini LC-MA. Ya. Jadi beliau ini lulusan luar, Insya Allah. Di luar mana? Kita akan tanya-tanya. Pak Haji, apa kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Ari. Ya. Jadi Pak Haji ini dia di Masjid Istiqlal sibuk di bidang peribadatan, penyelenggara peribadatan. Ya. Jadi segala hal yang terjadi di keistiqlalan terkait peribadatan, penyelenggaraan peribadatan, beliau ini pasti terlibat di sana. Ya. Oke. Pak Haji, untuk pertama nih Pak Haji, kita mau tahu nih, kan mungkin pemirsa ini sering banget nih ngelihat Pak Haji nih ya, wajahnya udah sangat terkenal. Sebenarnya sebelum di Masjid Istiqlal TV berseliweran, wajah beliau nih sebenarnya di TV-TV nasional itu udah berseliweran sebenarnya ya, karena kan beliau ini juga pernah ada di Humas Pak Haji ya. Betul sekali. Ya, Humas Masjid Istiqlal gitu. Cuman, mantan. Enggak mantan lah ya. Kalau mantan nanti dibuang. Ya. Jadi kita mau tahu pendidikannya Pak Haji nih, ya, dengan keilmuan Pak Haji yang sangat tinggi, yang sangat hebat gitu. Mungkin dari Pak Haji masih waktu masa kecil tuh, kapan sih Pak Haji mulai belajar alif ba ta Pak Haji? Iya baik. Sebelum saya jawab, saya ingin koreksi dulu. Iya. Kalau dari segi keilmuan, saya terus terang ilmunya juga masih sangat sedikit sekali. Merendah. Ya. Jadi jangan dibilang ilmu saya sudah sangat tinggi, itu membuat saya nanti lupa diri. Ya. Iya. Kalau untuk saya Pak Haji tinggi. Yang jelas memang sesuai dengan tradisi adat kebiasaan di kampung kami di Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana Pak Haji? Kalau saya itu lahirnya di sekitar 400-500 km dari kota Makassar. Oh, jauh itu sekali. Tepatnya di Kabupaten Luwu. Nah, sekarang Luwu itu Kabupaten Luwu karena luas wilayahnya sangat luas sekali, dibagi menjadi 3 kabupaten kalau tidak salah ya. Nah, saya adanya di daerah Kecamatan Belopa, ya, kabupaten sekarang kalau nggak salah jadi ibu kota kabupaten. Tepatnya saya lahir itu di sebuah desa di pesisir pantai ya, dekat dengan pantai, dekat dengan gunung. Itu di pantai nih Pak Haji. Ya. Di daerah namanya Kampung Murante. Akhirnya di situ. Dan di situ pertama kali belajar alif ba ta? Tidak. Oh tidak. Saya hanya numpang lahir di situ. Oke. Setelah usia sekolah, orang tua saya pindah ke sebuah kabupaten namanya Kabupaten Maros, yang sekarang ada bandara internasional milik Sulawesi Selatan itu adanya di Maros. Tidak terlalu jauh bertetangga lah dengan bandara itu, cuman karena
Kalau mau masuk ke bandara kan harus muter. Ke kawasan itu ya? Ya, harus muter lewat depan. Kalau dari belakang sih dekat sekali. Di situ saya mulai masuk SD, kemudian ibtidaiyah ya, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah dan aliyah di pesantren itu. Pesantren itu jadi ada SD-nya, ada SMP-nya, dan ada sanawiyah dan ada aliyahnya. Saya belajar agama. Pokoknya saya memulai pendidikan di situ sampai tamat aliyah. Ya, namanya juga santri. Pada zaman itu pesantren bukan pesantren modern ya, pesantren biasa seperti itu. Belajar bahasa Arab. Itu yang formalnya Pak Haji ya, yang mungkin barangkali nggak formalnya. Di situ formal non formal di situ juga semua. Jadi sebelum masuk MD apa SD atau ibtidaiyah itu memang saya sudah pesantren. Udah pesantren. Ya, gitu. memang tapi nggak ngaji ke tetangga gitu Pak Haji. Kalau sekarang kan biasanya tidak. Jadi anak kampung kan dia ngaji ke tetangganya atau enggak ada di sana. Atau emang kebetulan memang guru ngaji di kampung situ itu ibu saya. Oh. Jadi, tapi saya terus terang nggak pernah ikut ngaji secara kampung ke ibu saya, mungkin karena merasa itu ibu saya, enggak. Malah saya ngajinya ke orang-orang lain, ya orang lain. Gitu. Tapi saya terus terang kalau baca Quran itu kayaknya bisa begitu saja gitu ya, tanpa ngaji secara serius ya. Laduni, Pak Haji. Iya, karena ibu saya itu sering ngajar. Walaupun saya nggak ikut belajar, saya dengar, dengar begini, oh ini bacanya begini-begini. Jadi kalau anak kecil itu kan peniru ulung. Iya. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu bisa ditiru walaupun dia tidak ikut belajar di situ. Apa Pak Haji yang pertama kali Pak Haji apa? Alif bata kah atau semuanya po, alif bata, kemudian karena dulu kan orang zaman saya itu kecil itu kan ibu saya itu ngajar dalam bahasa Bugis ya. Ya, dalam bahasa sehari-hari yang kita pahami gitu loh maksudnya. Jadi dulu belum ada metode Iqra, belum ada metode yang macam-macam yang seperti yang dikenal di zaman sekarang ini. Jabar, pokoknya itu benar-benar tradisional sekali cara mengajarnya. Mengenal huruf terlebih dahulu, kemudian nyambung-nyambung huruf, kemudian harokat, dan sampai ke tajwid. Terus terang saya tidak pernah belajar secara khusus dibimbing oleh seorang guru, saya hanya mendengar ibu saya, bahkan ibu saya juga heran begitu saya kelas berapa SD, kok ini anak sudah bisa belajar sendiri, mengerti sendiri, padahal dia nggak pernah secara khusus diajarin sama guru. Itu seperti itu. Biasanya kan kalau anak pengajian lah ibaratnya, kalau kita anak pengajian kampung itu kenal yang namanya kayu rotan, Pak Haji. Oh iya, ibu saya juga keras dalam keras juga, tapi bukan untuk hal mengaji ya. Sekolah, lebih banyak sekolah karena sering main ya, terlalu banyak waktu untuk bermain. Ibu saya juga sampai biru-biru paha kita ini. Bukan urusan biasa kan, kalau saya nih ngaji kita hafalan hijayah, hafalan surat kan, itu namanya rotan tuh itu enggak ada Pak Haji ya? Alhamdulillah itu enggak. Oh ya, berarti hebat. Padahal murid-murid ibu saya yang ngaji, anak-anak yang ngaji semua sering dicambuk pakai, kalau di sana bukan rotan, itu pakai bambu. Iya, bambu pagar bambu itu apa? Yang malas-malas, yang yang sering bolos ngaji seperti itu. Tapi kalau anaknya sendiri itu, saya itu dididik sama ibu saya itu, diberi hukuman kalau pulang sekolah langsung main hujan-hujan, main bola, tidak ikut sholat jamaah. Oh, berarti tidak terkait ke pengajiannya? Enggak terkait, justru disiplin belajarnya itu. Karena jadi saya itu madrasah ibtidaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Ngaji ngaji hanya dengar-dengar begitu aja, enggak ngaji karena ibunya karena ibunya di rumah. Ibu saya ngaji, saya dengerin, oh begitu caranya, panjang pendeknya itu dari ibu saya semua. Itu dari SD sampai aliyah tuh Pak Haji? Di satu tempat? Setelah tamat ibtidaiyah saya masuk ke sanawiyah. Itu sudah mulai diasramakan. Oh, udah pindah tempat berarti. Ya, saya ikut di asrama, ketemu sama teman-teman yang dititipkan. Ya, udah mulai serius di situ. Dari sanawiyah itu kita sudah mulai diajar bahasa Arab, kemudian diajar nahwu dan sharaf. Ada dulu kitab namanya kitab Jurumiyah, kitab nahwu wadih, itu semua diajar. Mulai dari sanawiyah itu sudah mulai diajar, dan ada kelas khusus bahasa Arab. Kemudian guru-gurunya juga
alumni Gontor, ada alumni dari luar negeri juga mengajar di situ. Kemudian setiap 2 kali dalam sepekan kita ada muhadharah ya, belajar berpidato. Dulu saya waktu pelajaran berpidato itu orang yang tidak percaya diri. Jadi setiap ada pelajaran berpidato itu, muhadharah itu, kalau di sana dulu saya ingat banget namanya latihan dakwah. Tuh, latihan dakwah LD ya, latihan dakwah. Itu sering saya bolos itu. Karena saya itu paling malu berdiri di depan orang. Pede sama sekali. Tapi apa Pak Haji? Momen pertama kalinya Pak Haji itu harus berdiri gitu, harus berdiri dari pidato. Itu keringat dingin, dipaksa nggak bisa keluar kata-kata dari mulut saya itu. Jangankan ngomong di depan orang, berdiri di depan orang itu aja saya sudah. Ini momen Pak Haji nggak bisa bolos dari muhadharah nih. Kayaknya itu pada saat sudah mau selesai. Jadi sanawiyah itu saya tidak pernah hadir. Kalau nggak salah dulu itu malam Rabu, malam Selasa dan malam Jumat kalau nggak salah ya, pada puasa kan. Puasa Senin, malam Selasanya itu latihan dakwah, kemudian puasa sunnah Kamis, malam Jumat itu ada latihan dakwah. Di Aliyah kalau nggak salah itu hanya 2 kali saya ikut. Sisanya itu ya karena itu kan tidak ada ujiannya ya. Iya, dia buat latihan. Iya, hanya buat latihan aja. Dan kemudian memberikan motivasi, terus guru-gurunya itu mengajarkan kita teknik-teknik bagaimana berbicara di depan umum, kemudian menulis persiapan-persiapan untuk bahan-bahan yang akan disampaikan pada waktu itu. Sebenarnya itu sangat bermanfaat, tapi khusus buat saya entah bagaimana latihan ceramah itu, muhadharah itu saya sama sekali tidak pede. Apa tuh Pak Haji yang paling bikin nggak pede gitu Pak Haji? Kayaknya saya itu tidak berbakat ke situ dulu. Merendah gitu. Bukan merendah ini, memang benar-benar itu pelajaran atau apa sih istilahnya itu, pelajaran tambahan. Latihan berceramah itu bagi saya itu bukan dunia saya. Ketika itu merasa bahwa ini bukan dunia saya seperti begitu. Sehingga saya waktu itu bercita-cita kayaknya saya ini nggak cocok jadi guru karena memang saya nggak ada bakat untuk berdakwah, untuk berbicara di depan umum. Ya, berdiri aja tanpa berbicara itu saya kurang pede. Entahlah. Nah, kita langsung loncat Pak Haji. Ya. Kapan mulai pertama kali Pak Haji itu akhirnya ini kayaknya nih jiwa saya nih udah ketemu nih jiwa saya ini harus ada apa gitu Pak Haji. Setelah selesai dari pesantren itu tamat aliyah, kita sudah mendapatkan ijazah ya negeri ya, karena kita kan itu sekolahnya swasta. Dapat ijazah aliyah tamat, artinya kita sudah menyelesaikan pendidikan di pesantren itu, kemudian kita ikut ujian persamaan negeri dapat. Setelah itu kita kan otomatis bingung nih ya, mau kuliah di mana. Kemudian teman-teman saya karena berbakat mengajar banyak yang sudah langsung mengajar. Nah saya ngabdi ya ibaratnya. Mengabdi lah. Mengabdi. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat ikut ujian untuk memperdalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah waktu itu saya lulus dan sempat semacam kursus atau training ya. Masih di sana nih Pak Haji ya? Udah ke Jakarta kita. Di Jakarta, jadi selesai dari aliyah Pak Haji ke Jakarta. Langsung ke Jakarta karena begitu dapat ijazah kita itu ada salah satu guru ya dari Jakarta, beliau orang Arab, guru ya dari Saudi langsung. Itu datang ke pesantren itu untuk memberikan tes siapa yang kira-kira bisa melanjutkan pendidikan bahasa Arab. Kayak mencari ya. Jadi dia mencari anak-anak. Saya ikut waktu itu dan alhamdulillah lulus seleksi sampai di Jakarta dites lagi dan alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus. Jadi saya sempat dulu namanya Lembaga Pendidikan Ilmu Islam dan Bahasa Arab, LPBA. Itu langsung dibawa kedutaan Saudi Arabia. Yang sekarang jadinya Lipia itu ya. Dulu namanya LPBA waktu zaman sampai saya. Sampai sekarang Lipia. Sampai sekarang masih ada ya. Dengan nama Lipia. Dulu itu
kalau nggak salah tempatnya itu di Jalan Salemba. Jadi di Jalan Salemba itu saya mulai belajar di situ, bahasa Arab ya, kayak kursus lah itu ya, i'dad lugawi, persiapan bahasa Arab. Kemudian setelah itu ada 2 tahun kalau nggak salah ya, setahun apa 2 tahun saya lupa. Kemudian ada diplom bahasa Arab juga. Nah, mulailah di situ saya menekuni ilmu tentang bahasa Arab, bagaimana bercakap-cakap bahasa Arab dengan baik oleh orang Arab langsung. Jadi gurunya waktu itu langsung itu datang ke situ mengajar bahasa Arab. Bukan cuma dari Saudi, waktu itu ada guru saya dari Somalia, tapi mereka orang Arab ya, bisa bahasa Arabnya hebat sekali. Kemudian ada dari Sudan juga, dari Mesir juga ada. Jadi tidak dimonopoli orang-orang Saudi. Tapi itu dibawa koordinir kedutaan Saudi. Nah, alhamdulillah saya bisa lewati dengan baik. Cuman begitu libur, teman-teman memanfaatkan itu pulang kampung, dia pergi ke daerah lain untuk berdakwah, berceramah. Tapi orang tua Pak Haji masih di sana? Masih di Maros itu, masih. Nah, saya bingung karena saya nggak ada bakat untuk ceramah ya. Aduh, itu saya menyesal. Bukan nggak ada pemasukan ya, maunya kita libur kemana ke daerah itu yang jago-jago ceramah itu dikirim. Bahkan ada yang dulu yang memang ada yang mengelola itu ya, lembaga-lembaga yang gitu, mengirim orang ke timur-timur, mengirim orang ke Indonesia bagian timur sana untuk berceramah. Nah, saya karena tidak ada bakat itu, tidak bisa saya ambil kesempatan itu. Disitulah saya menyesal. Akhirnya Pak Haji di Jakarta aja tuh? Akhirnya saya menyesal. Kenapa ya dulu saya nggak mau ikut muhadharah itu. Ini kayaknya jadi titik ininya nih Pak Haji ya? Nah, titik akhirnya ya. PD-nya buang dulu aja lah. Nah, gitu. Saya itu sudah belajar karena waktu itu kan sudah selesai aliyah ya, setingkat mahasiswa walaupun belum kuliah ya. Akhirnya saya banyak ikut-ikut aktivitas kemahasiswaan. Saya pernah ikut training HMI 2 kali di Puncak, training kepemimpinan 1, kepemimpinan 2. Nah, disitulah kita digojlok di situ. Bagaimana kita dilatih berdebat, bagaimana kita dilatih teknis berbicara di depan umum, dengan mempertahankan LDK pendapat. Mungkin kalau sekarang kayaknya LDK apa aja ya? Kayak latihan dasar kepemimpinan. Ya, itu dia. Biasanya di Macan itu ada gitu tuh, LDK. Ya, LDK saya gitu. 1 dan 2 itu ikut HMI punya itu. Kita dibawa seminggu apa berapa hari itu di Puncak itu, di training kita. Bagaimana mempertahankan pendapat kita, bagaimana berargumen. Di situ mulai timbul asik nih, asik. Ternyata asik. Cuman karena tidak berbakat ya, tapi ya harus dipelajari semua. Kalau bisa dipelajari itu walaupun insya Allah bisa lah. Nah, disitulah. Tapi kalau untuk hafalan sih Pak Haji oke ya. Kalau untuk hafalan sebenarnya bisa gitu ya. Hafal kan kadang orang nggak pede karena dia nggak punya hafalan. Dia nggak punya. Iya, biasanya. Iya, kalau pokoknya yang di bidang-bidang lain saya bisa lah. Iya. Kecuali satu itu. Pedenya itu. Kepedean saya itu, dan di situ saya di training di HM itu saya itu mulai bangkit itu, dan saya sangat menyesal. Kenapa ya di pesantren saya ada kenapa begini. Ya, di situ saya mulai berbicara, berdebat kadang-kadang dengan teman-teman belajar ya. Kemudian karena sedikit-sedikit bisa bahasa Arab, kadang-kadang kita diundang sama tempat kos kita itu di daerah Matraman kalau nggak salah, saya pernah tinggal di sana. Kemudian di Bukit Duri juga ada asramanya dulu di situ. Ada sering tamu-tamu orang Arab, guru yang datang ke kampung-kampung untuk berceramah. Kita tuh yang dampingi. Buat jadi penterjemah. Ya, penterjemah ya sebisanya lah zaman itu ya. Nah, mulai itu sedikit-sedikit terbiasa berdiri di depan umum. Kemudian kadang-kadang kita karena kita diketahui bahwasanya ini santri, alumni pesantren, kita kadang-kadang diundang kalau ada acara Isra Mi'raj, ada maulid ya, seperti itu. Akhirnya dari situ modal saya biasa berceramah, biasa berbicara di depan umum. Sampai suatu saat ya, jadi ada kira-kira setelah tamat dari pesantren itu saya 2 tahun belum kuliah. Hanya kursus bahasa Arab aja. Ya, Stradale Livia itu. Iya. Akhirnya tahun ketiga ada kesempatan mengikuti tes untuk penerima beasiswa
untuk di Timur Tengah. Timur Tengah. Tunisia tempatnya Pak Haji? Belum. Oh belum. Waktu jadi itu belum saya belum tahu ya? Tunisia itu. Yang kita tahu waktu itu Mesir. Iya. Yang terkenal memang itu ya. Mesir pokoknya. Al-Azhar, Mesir. Ya Al-Azhar dan ini di Madinah ya. Madinah. Jamiah Islamiyah, Islamic University Madinah sama Al-Azhar lah yang pokoknya yang terkenal waktu itu. Yang terkenal bagi saya informasi yang tapi bagi teman-teman yang lain sudah ada yang berangkat ke Aljazair, ke Maroko dan lain. Tapi kita dari waktu zaman saya itu hanya Al-Azhar kalau enggak Madinah. Untuk penerima beasiswa di Al-Azhar, taunya kan kita Al-Azhar. Tapi di situ judulnya untuk ke Timur Tengah aja. Tapi kita pengen berharap-harap bisa diterima di Al-Azhar. Alhamdulillah dari seluruh pesantren itu dipusatkan tesnya di Kementerian Agama di sini di lapangan Banteng. Kalau nggak salah dulu di pondok asrama haji kalau nggak salah tesnya, kalau nggak salah ya, saya lupa waktu itu di mana. Lulus untuk ke Al-Azhar. Cuman pada waktu itu menterinya itu Pak almarhum Pak Tarmizi Tahir. Kemudian yang ngetes itu adalah ibu kita itu Profesor Dr. Zakia Daraja. Lulus. Cuman waktu itu persyaratannya harus membeli tiket sendiri one way dari Jakarta ke Kairo. Sekitar 3 jutaan lah. Ketika itu ya, itu gede banget. Sangat besar sekali. Kita nggak 1 juta aja. Tahun 94. 94 iya. 98 aja kita baru ini. Berarti dulu 3 juta itu. Waktu itu kurs masih $1 itu Rp2.000 kalau nggak salah. Sedangkan kan waktu itu bapak saya itu sudah meninggal lama. Ini Pak Haji masih di Jakarta ya? Iya masih di Jakarta. Bapak orang tua saya itu meninggal waktu saya belum SD, malah sudah meninggal itu. Saya ditinggal bapak, tinggal ibu saya yang hanya profesinya sebagai guru ngaji di kampung, harus mendapatkan duit 3 juta. Itu kayaknya mustahil. Saya tanya kemana-mana, memang begitu persyaratannya katanya. Untuk tahun ini nggak kayak yang tahun-tahun lalu itu ditanggung semua. Akhirnya saya berusaha, gagal. Tidak bisa. Untuk tahun pertama ini? Iya, tidak bisa mendapatkan uang sebesar 3 juta untuk membiayai tiket one way Jakarta. Kecewa, tetap kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi. Nah, tahun kedua, tahun berikutnya lagi, tahun 95 kalau nggak salah, awal ikut tes lagi. Niatnya ke Kairo, lulus lagi. Tetapi pada saat pengumuman itu saya dinyatakan lulus ke Tunisia. Jadi Tunisia, Universitas Az-Zaitunah Tunisia. Wah, sama syaratnya harus mendapatkan membiayai juga tiket pesawat dari Jakarta ke Tunisia. Jamiah Az-Zaitunah, akhirnya gimana ini kesempatan kedua, kayaknya kesempatan terakhir. Saya mati-matian, alhamdulillah ketemu kakak, alhamdulillah setelah saya bicarakan dengan beliau, gini-gini, itu Tunisia di mana saya ditanya. Tapi memang Tunisia itu negeri yang ada di Afrika Utara yang kalau di peta itu hanya titik. Dan bayangan keluarga waktu itu Afrika itu kan orang-orang hitam semua itu. Iya, besar. Iya, universitasnya juga di Indonesia waktu itu belum terkenal. Jamiah Az-Zaitunah itu apa? Ditakut-takuti waktu itu ya. Untuk enggak iya, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya waktu itu harus bekerja keras agar bagaimana bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa, tidak memberatkan orang tua. Padahal sebelum itu saya juga ikut tes untuk penerimaan mahasiswa di UIN Jakarta. Sini Ciputat ya. Iya, waktu itu gagal juga karena masalah biaya juga. Setelah dinyatakan lulus, begitu. Jadi Pak Haji ini sebenarnya ada dua kesempatan ya, UIN di sama luar negeri itu Tunis sama di IAIN, mungkin dulu masih IAIN ya. Masih IAIN Syarif Hidayatullah, betul. Belum berubah jadi UIN. Nah, setelah itu kakak saya alhamdulillah bersedia membantu, bersedia sanggup membiayai pesawat yang 3 juta itu. Saya dikasih duit 3 juta. Wah, pertama kali saya dapat tuh uang 3 juta itu. Saya masukkan ke tas, diikat di pinggang, kemudian saya naik bajai langsung ke lapangan Banteng. Itu cash aja ya? Cash itu belum ada, belum ada, main ATM belum ada. Saya dikasih itu deg-degan gemetar tangan saya itu uang 3 juta.
Begitu alhamdulillah sehari sebelum ditutup pendaftaran itu saya datang. Namanya dulu itu Pak Marwan Sarijo, saya sebagai apa ya, kepala bidang apa direktur saya nggak tahu. Pak, alhamdulillah saya dapatin ini begini, lulus di Tunis ini, bukpungnya begini. Oh ya, baik, tunggu aja deh. Ini duitnya kami terima, pokoknya tunggu pengumuman selanjutnya. Singkat cerita, alhamdulillah, berangkat berlima waktu itu. Saya ada satu angkatan itu 5 orang. Tujuannya 5 orang. Ya, 5 orang. Tapi berangkatnya itu sama dengan teman-teman yang lulus ke Al-Azhar Kairo. Jadi waktu itu yang lulus ke Al-Azhar Kairo itu ada 50 orang. Kemudian ditambah dengan 5 yang lulus ke Tunisia, Universitas Az-Zaituna. Itu berangkatnya dilepas sama Prof. Zakia Daraja sama Pak Menteri itu bareng-bareng. Jadi kita semua sudah diurusin. Dari bandara kita diurusin sampai ke pesawat semua diurus. Begitu sampai di Jordan, transit di Jordan, karena kita transitnya 7 jam, kita dapat hotel itu. Oh, untuk ya semua yang ke Kairo yang 50 sama yang ke Tunisia 5 orang. Cuman masalahnya yang ke Kairo ini dia itu tidak sampai 7 jam. Jadi tidak dapat hotel dia. Penginapan lah. Iya, jadi dia 4 jam kalau nggak salah, itu hanya transit di bandara. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan ke Kairo. Nah kita diinapkan di hotel di Jordan di Amman. Nah itulah pertama kali kami tahu daerah negara Arab itu seperti itu, kemudian budaya, bahasanya, walaupun itu kita tidak keluar dari hotel ya waktu itu karena takut. Pertama kali naik pesawat waktu Pak Haji langsung ke luar negeri. Ke Jakarta? Iya, Jakarta Jordan. Enggak, waktu dari Maros ke Jakarta. Oh, kita naik dulu, mana bisa naik pesawat kita. Oh, itu udah naik pesawat itu. Naik kapal laut. Pikiran saya itu Pak Haji naik pesawat itu. Dulu itu yang bisa. Tadi bicara bandara dulu Maros. Yang bisa naik pesawat itu hanya orang-orang kaya lah. Anak presiden. Anak presiden, anaknya Pak, keluarganya Pak JK. Semua kita dulu itu naik kapal sini. Masih ingat namanya itu apa? Berapa lama tuh Pak Haji? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Tapi di pikiran saya tuh Pak Haji tuh naik pesawat. Ternyata bisa, belum bisa. Masa pesawat itu masih sesuatu barang yang sangat mahal. Itu pertama kali ke Arab. Jadi pertama kali naik pesawat langsung ke luar negeri. Nggak ada kepikiran ini Pak aja Pak, di Afrika itu kan kita tahu apa perang saudara ini tuh waktu itu nggak pikiran tuh ada itu. Oh, waktu itu tidak ada perang. Waktu itu aman. Yang ada perang itu kan hanya di Palestina. Dan itu waktu itu tidak terlalu, isunya itu belum terlalu ini ya. Pokoknya aman lah. Oh aman, jadi nggak terlalu tegang lah untuk hal itu ya. Waktu itu belum terjadi teroris itu belum ada. Karena belum 11 September itu belum. Masih adem ayam ya. Iya. Nah 7 jam tuh Pak Haji di Amman. Oh 9 jam kalau nggak salah. 9. Jakarta 8 jaman lah ya. Jakarta Amman itu 8 jaman. Oh. Nah kita di hotel, baru pertama kali juga masuk ke hotel mungkin ya. Itu berlima itu. Belum kita kenal, kita saling mengenal itu setelah di hotel itu. Oh kamu dari mana? Teman-teman saya yang berlima itu, wah kita satu nasib ini gini. Dan bahasa Arabnya semua pas-pasan. Ya karena saya waktu itu alhamdulillah ada nilai plusnya karena sudah pernah diajarin sama orang Arab di lembaga lembaga bahasa Arab itu ya, yang di Salemba itu. Alhamdulillah itu saya kepake betul itu modal bahasa saya dibanding itu, yang 4 nih. Dibanding yang 4 yang benar itu benar-benar murni dari pesantren mereka itu. Jadi cuman ini kan kalau Arab biasanya kan ada yang Arabnya jago banget di kitab sekali, gitu Pak Haji, jago banget di betul. Mereka paham, cuman cara ngomong itu masih sangat kasar sekali, masih sangat kaku sekali ya. Nah, sorop di Amman. Luar biasa di Amman itu kita bercakap dipaksa, bercakap-cakap sama orang Arab, kemudian kita makannya juga, wah pertama kali merasakan makanan Arab seperti itu ya, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah. Setelah 1 hari 1 malam di situ kita nggak keluar hotel, dijemput lagi ke bandara, kita berangkat ke Tunis. Amman, Jordan, Tunis itu kalau nggak salah sekitar 4 jam lebih ya. 4 jam ya. Sampai di Tunis kita dijemput karena mungkin dari Kementerian Agama itu sudah menelpon ke kedutaan perwakilan Indonesia yang ada di Tunis bahwasanya ada 5 orang mahasiswa yang akan
diterima kuliah di Universitas Zaituna. Alhamdulillah sampai di, kalau nggak salah airport bandara Tunis itu namanya Kartaj. Turun di situ, keluar kita langsung dijemput sama kedutaan. Waktu itu langsung dibawa, saya ingat saya itu dibawa ke kedutaan. Waktu musim dingin. Dingin sekali. Kita salju atau salju udah salju? Belum turun salju. Tapi kita di Jakarta memang sudah dikasih tahu ya sama orang-orang Kementerian Agama, terutama Ibu Profesor Zakia Daraja, bahwasanya cuaca di Timur Tengah saat ini, di Afrika itu lagi musim dingin. Waktu itu bulan-bulan 11 ya, bulan 12 apa gimana itu lagi masuk musim dingin. Karena kan puncak musim dingin itu di Januari sebenarnya kalau di Afrika itu. Jadi itu 11-12 baru cuman sudah dikasih tahu bawa jaket dan lain-lain. Saya pikir dinginnya itu kayak dingin di puncak lah. Cukup dengan jas, baju lengan panjang, pakai sarung. Ternyata berbeda. Dinginnya itu menusuk. Ini malam aja atau semua mau setengah hari, mau panas, ada matahari terik, tetap dingin karena namanya musim dingin. Keluar dari bandara itu kayak disengat kita, dingin merasuk, sampai menggigil kita ngomong sama orang yang jemput itu. Langsung kita dibawa. Untung itu baru sampai nih Pak. Baru nyampe itu, ambil barang. Iya, masuk ke bis itu udah. Untung bis itu di sana karena musim dingin ada pemanasnya ya. Di AC-nya AC. Iya, AC-nya panas yang keluar. Panas dia, iya. Sampai kita di kedutaan, kita diinapkan di kedutaan. Saya ingat banget itu. Dikasih makan, tapi alhamdulillah karena di kedutaan itu masih ada nasi ya. Iya, karena kedutaan. Karena kedutaan nasi. Akhirnya sorenya itu kita diantar ke tukang baju loak itu, baju-baju bekas ya. Oke, jadi Pak Haji terima kasih. Pak Haji cerita-ceritanya sudah panjang sekali. Dan mudah-mudahan ini jadi hikmah buat kita semua, jadi masukan buat kita semua. Jadi ada satu ilmu yang tadinya kita belum pernah ke Tunisia, kita tahu dinginnya di Tunisia itu kayak gimana, dan ternyata rumputnya juga beda, ya. Dan pasti nanti ada episode berikutnya mungkin Pak Haji, kita akan undang Pak Haji lagi. Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan maaf atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi saya undur diri bersama Pojok Masjid Istiqlal. Di Pojok Istiqlal kita bercerita dan banyak cerita di pojok-pojok Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua tokoh ini, almarhum Pak Haji Mubarak dan Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub, itu saya anggap sebagai orang tua dan juga sebagai guru. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari dua tokoh ini. Luar biasa.